kelas A20 dengan NIM 20808042410006. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi digital. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelum ke materi lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Ada perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi. Perbedaan tersebut yang pada akhirnya menghasilkan teori pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, yang terakhir ada teori pertumbuhan historis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ahli ekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari sudut pandang pertumbuhan penduduk. Teori klasik ini didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk dalam suatu daerah. Jadi, teori ekonomi klasik ini didasarkan kepada atau menitik beratkan kepada pertumbuhan penduduk pada suatu daerah. Ada tiga pendapat menurut para ahli mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik ini. Yang pertama, menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith ini, perekonomian atau teori pertumbuhan ekonomi adalah suatu perekonomian yang tumbuh dan berkembang apabila di dalamnya terdapat pertambahan ekonomi yang dapat memperluas pasar atau dapat mendorong spesialisasi. Jadi, pendukung yang sangat dominan dalam pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith adalah penduduk yang bisa memperluas atau mendorong spesialisasi dalam suatu daerah. Yang kedua itu menurut David Ricardo. David Ricardo ini berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Menurut David Ricardo ini, pertumbuhan ekonomi apabila masyarakatnya semakin banyak, maka masyarakat tersebut akan mendapatkan upah yang lebih sedikit karena upah yang seharusnya dibagikan untuk beberapa orang harus lebih dibagi secara rata untuk banyak orang yang bekerja dalam suatu industri tersebut. Menurut David Ricardo itu, apabila terdapat banyak penduduk, jadi kurang efisien dalam suatu hasil yang didapatkan dari penduduk tersebut. Yang ketiga itu ada dari Thomas Robert Malthus. Menurut Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk ini tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga terjadi kelangkaan makanan. Menurut Thomas Robert Malthus ini, semakin banyaknya penduduk, maka kehidupan penduduk itu semakin kurang efisien. Yang kedua itu ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Apa sih teori pertumbuhan ekonomi neoklasik itu? Pertumbuhan teori ekonomi klasik merupakan teori yang memperlihatkan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain dilihat dari pertumbuhan penduduk, yaitu bisa dari kewirausahaan atau dilihat dari investasi. Ada tiga pendapat yang menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini. Yang pertama yaitu dari Harold Domar. Menurut Harold Domar,
Di dalam pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, perlu adanya modal dan investasi. Semakin banyak modal, tentunya produksi barang dan jasa juga semakin banyak. Kedua itu teori ekonomi klasik menurut Skamper. Menurut Skamper ini, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi ini sangat ditentukan oleh seorang jiwa kewirausahaan yang telah ada. Dan yang ketiga ini ada teori ekonomi klasik menurut Robert Solow. Menurut Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya semakin banyak tabungan, semakin banyak juga modal output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu yang pertama ada manusia, yang kedua ada akumulasi modal, yang ketiga ada teknologi modern, dan yang keempat ada hasil atau output. Yang ketiga itu ada teori ekonomi historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal harus melewati tahapan yang dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu dari Friedrich List. Menurut List, pertumbuhan ekonomi ini dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Yang pertama itu berburu dan mengembara. Yang kedua itu berternak dan bertani. Yang ketiga ada bertani dan kerajinan. Yang keempat ada kerajinan, industri, dan perniagaan. Yang kedua ini menurut Werner Sombrat. Menurut Werner ini, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat ini mempunyai susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Kalau menurut Werner ini ada 3 zaman, yaitu yang pertama ada zaman perekonomian tertutup, yang kedua ada zaman kerajinan dan pertumbuhan, dan yang terakhir ada zaman kapitalis. Yang ketiga ini menurut Walt Woodman Rostov. Menurut Rostov ini dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan tradisional, yang kedua ada tahapan transisi, yang ketiga ada tahapan lepas landas, yang keempat ada tahapan menuju kematangan, dan yang terakhir yaitu tahapan konsumsi tinggi. Yang keempat ini menurut Bruno Hildebrand. Menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama itu masa tukar-menukar atau barter. Jadi masyarakat itu masih bertukar barang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu masa tukar-menukar dengan uang atau bisa disebut dengan jual beli. Yang ketiga ini ada masa tukar menggunakan kredit. Yang terakhir ini menurut Karl Butcher. Menurut Karl, pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produksi. Tahapan pada teori ini yaitu ada 4. Yang pertama itu ada rumah tangga tertutup, yang kedua ada rumah tangga kota, yang ketiga ada rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan, dan yang keempat ada rumah tangga dunia.